قال المصنف حفظه الله تعالى كفالة جده عبد المطلب لما توفيت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم رجعت أم أيمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فضمه وكفاله جده عبد المطلب ورق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده وكان يقربه منه ويدنيه ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا قال علي بابني فيؤتى به صلى الله عليه وسلم إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalah. Pada pekan lampau kita telah menjelaskan tentang bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kembali dihantarkan oleh Halimah ke pangkuan ibunya. Kemudian 2 tahun bersama ibunya. Ibunya membawa beliau sallallahu alaihi wasallam Muhammad kecil untuk menjumpai saudara-saudara ayahnya yang ada di kota Madinah yang ketika itu bernama Yathrib. Ya, tatkala dalam perjalanan pulang, ibunda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang baru saja bersama Nabi 2 tahun ya wafat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan di tempat bernama Abwa. Ya, ketika lahir dalam keadaan yatim, baru berusia 6 tahun, baru saja mendapat hangatnya kecintaan sang ibu, dia harus berpisah dengan ibunya. Ya, maka kalau kita perhatikan perjalanan hidup Nabi yang mulia SAW, ujian demi ujian selalu menimpa Nabi SAW, menempa diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, diuji dengan keadaan yatim. Ya, baru sebentar sama sang ibu, di hadapannya ibunya wafat dan dia masih kecil, tak ada orang banyak di tengah jalan, bayangkan. Kemudian dibawa ke kota Makkah ya bersama Ummu Aiman. Kemudian di sana dia dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Berkata pengarang kitab kita hafizahullah, tatkala wafat ibunda Nabi yang mulia sallallahu Aminah bintu Wahab, maka Ummu Aiman pulang membawa Nabi yang mulia SAW ke Makkah, dan di sana dia dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Betapa cintanya sang kakek kepada cucunya ini, yang dia lebihkan dari anak-anaknya sendiri. Dia senantiasa mendekatkan Nabi yang mulia SAW kepadanya. Ya, dan dia senantiasa masuk menemui kakeknya tatkala kakeknya sendiri, tak ada yang lain. Ya, tatkala kakeknya tidur, bahkan Abdul Muttalib tidak akan pernah merasa nikmat makan kecuali ada cucunya bersamanya. Dia akan senantiasa katakan, bawalah cucuku kemari. Kemudian dibawakan kepada beliau, makanlah Nabi yang mulia SAW bersama kakeknya. Qissatun tadullu ala shiddati mahabbatihi Abdul Muttalib li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Rawal Hakim fil Mustadrak bi sanadin sahihin an Kindir bin Sa'id an Abi qala hajaztu fil jahiliyati fa idza ana bi rajulin yatufu bil baiti wa huwa yartajizu wa yaqulu rabbi rudda ilayya raqibi Muhammada ruddahu ilayya wastani' indi bada faqultu man hadha indi yada ruddahu ilayya wastani' indi yada faqultu man hadha فقالوا عبد المطلب ابن هاشم بعث ابنه محمد في طلب إبل له ولم يبعثه في حاجة إلى أن جحى فيها وقد أبطأ عليه فلم يلبث أن جاء محمد والإبل واعتنقه وقال يا بني لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط والله لا أبعثك في حاجة أبدا wala tufariquni ba'da hada abada. Ya, ada sebuah kisah yang menunjukkan betapa cintanya sang kakek kepada cucunya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan
dalam kitab Mustadraknya dengan sanad yang sahih dari Kindir bin Sa'id dari ayahnya, dia berkata, dahulu pernah aku haji di masa jahiliyah. Tatkala aku sedang tawaf di Ka'bah, ya. Jadi orang-orang musyrikin Arab mereka juga haji mengikuti syariat Ibrahim, tapi dengan berbagai macam bentuk penyimpangan. Dalam talbiyahnya mereka ucapkan talbiyah padanya kesyirikan. Dalam tawaf mereka sebagian telanjang, bertepuk tangan, bersiul-siul, tapi mereka tetap melaksanakan ibadah haji. Kata dia, aku pernah haji di zaman jahiliyah. Tatkala aku sedang tawaf, aku melihat seseorang yang juga tawaf dan dia sedang menyenandungkan kesedihannya dalam bentuk bait syair. Rabbi rudda ilayya raqibi Muhammadan. Wahai Tuhan, kembalikanlah kepadaku tungganganku dan Muhammad. Ruddahu ilayya wastani' indi yadah. Pulangkanlah dia kepadaku dan jadikanlah dia memiliki jasa kelak untukku. Faqultu, maka aku bertanya, man hadha, siapa ini? Qalu, mereka menjawab, inilah kakek Nabi Abdul Muttalib bin Hashim. Dia telah mengutus cucunya Muhammad untuk mencari untanya, ya, yang lari. Dan dia tidak pernah mengutus Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelumnya dalam berbagai macam bentuk hajatnya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam segera pulang dan sukses. Tapi kala ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lama tak nampak, terlambat datang. Ya, maka dia khawatir terhadap cucunya ini, kekhawatiran yang bersangatan, sehingga dia berdoa di sisi Ka'bah kepada Allah Jalla wa'ala agar mengembalikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan untanya. Tatkala dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama untanya. Maka dia memeluk Nabi yang mulia SAW dan dia berkata, ya bunayya, wahai cucuku, laqad jazi'tu 'alaika jazaan, sungguh aku khawatir terhadap dirimu yang tak pernah kurasakan seperti ini selama-lamanya. Demi Allah, aku tak akan pernah mengutusmu untuk segala macam hajat lainnya selama-lamanya, karena engkau tak akan mungkin lagi berpisah denganku setelah ini selama-lamanya. Naam. جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش عبد المطلب وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه ولا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا لعبد المطلب فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه فيقول عبد المطلب دعوا ابني يجلس فوالله إن له لشأنا ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. Ya, di antara bentuk kecintaan Nabi SAW, ya, yang ada dalam hati kakeknya Abdul Muttalib, bahwasanya kakeknya itu punya permadani yang khusus untuknya. Ya, biasa diletakkan di bawah naungan Ka'bah. Kalau dia letakkan permadani tersebut, anak-anaknya tak berani duduk di atas permadani itu. Mereka duduk di sekitar permadani sampai sang kakek, yakni sang ayah atau Abdul Muttalib ini datang menemui mereka. Dan tidak ada seorang pun anaknya yang berani duduk di atas itu karena betapa mereka, yakni segannya atas wibawa ayah mereka Abdul Muttalib. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil, ketika dia masih kanak-kanak, ya belum lagi mencapai baligh, dia duduk di atas permadani kakeknya ini. Maka melihat hal itu, paman-pamannya atau anak-anak Abdul Muttalib segera mengambilnya untuk mengakhirkannya, mengajaknya agar jangan duduk di tempat tersebut. Ya, maka berkatalah Abdul Muttalib ketika melihat demikian, da'u bani yajlis, biarkan cucuku duduk di atas permadani ini. Demi Allah, innalahu sya'nan, sesungguhnya dia kelak akan memiliki sesuatu perkara yang besar. Anak ini adalah anak yang bertuah.
Kemudian dia dudukkan bersamanya di atas permadani tersebut. Dia mengusap-ngusap punggung Nabi yang mulia SAW, dan dia begitu gembira dengan apa yang diperbuat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaannya lebih daripada kecintaannya kepada anak-anaknya. Naam. وفاة عبد المطلب. ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جده عبد المطلب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم كان صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر صلى الله عليه وسلم 8 سنين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكفله جده عبد المطلب وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنين. Ya, baru sebentar Rasulullah merasakan hangatnya kecintaan sang kakek dengannya setelah ditinggal wafat oleh ibundanya. Ya, tatkala Nabi berusia 8 tahun, 2 tahun setelah ya dalam pelukan kehangatan ibundanya, wafat pula kakeknya Abdul Muttalib. Jadi sungguh Nabi orang yang tak putus dirundung kemalangan sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah mengatakan tentang Nabi, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian Allah lah yang ya memeliharamu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangkan masih 2 tahun ya kakek yang dicintainya wafat pula. Berkata Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, kemudian Nabi yang mulia SAW dibawa pengasuhan sang kakek Abdul Muttalib sampai dia meninggal tatkala Nabi SAW berusia 8 tahun. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka kakeknya kemudian ya merawatnya, dan wafatlah kakeknya ketika Rasulullah berusia kira-kira 8 tahun. Subhanallah, harus ditinggal kembali orang-orang yang dicintai. Naam. كفالة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. أوصى عبد المطلب ولده أبا طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه وحياطته، وذلك لأن عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا طالب أخوان لأب وأم. أمهما فاطمة بنت عمرو ابن عائذ، فقام أبو طالب بحق بني أخيه على أكمل وجه وضمه إلى ولده بل أعظم من ذلك أنه قدمه عليهم. Ya, setelah itu dia diasuh oleh pamannya Abu Talib. Karena Abdul Muttalib kakeknya Nabi yang mulia SAW telah memberikan wasiat kepada putranya Abu Talib agar putranya inilah yang kelak merawat Nabi SAW setiap peninggalannya, menjaganya, ya, membelanya. Kenapa? Kenapa harus Abdul Muttalib? Bukankah dia punya putra? Kenapa harus Abu Talib? Bukankah dia punya putra yang lain? Jawabannya, karena Abdullah ayahnya Nabi SAW adalah merupakan saudara sekandung Abu Talib. Ya, karena istrinya Abdul Muttalib banyak. Yang sekandung dengan Abdullah adalah Abu Talib. Mereka seayah seibu, karena ibu mereka berdua Fatimah bintu Amr bin Aiz. Maka Abu Talib melaksanakan wasiat sang ayah dengan sempurna. Maka dialah yang memungut Nabi SAW, ya, menjadikannya bagian daripada anak-anak di bawah asuhannya. Bahkan dia demikian pula ya lebih mendahulukan Nabi SAW daripada anak-anaknya. Naam. روى ابن سعد في طبقاته بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فكان يكون معه وكان أبو طالب لا مال له وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا لا يحبه والده وكان لا ينام إلا إلى جنبه ويخرج معه وكان يخصه بالطعام وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعا أو فرادا لم يشبعوا وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا فكان إذا أراد أن يؤذيهم قال كما أنتم حتى يحضر ابني فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم. Ya.
Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat Ibnu Sa'ad dengan sanad yang lemah dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya tatkala Abdul Muttalib ini wafat, maka pamannya Abu Thalib yang memungut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengasuhnya. Ya, senantiasa bersamanya adalah Abu Thalib, sosok yang tidak memiliki harta yang banyak. Jadi dipelihara oleh Abu Thalib, tapi dia bukan orang kaya. Abu Thalib orang miskin. Ya, di antara keluarga-keluarganya. Dan dia begitu mencintai Rasulullah SAW, sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah dia berikan kecintaan tersebut kepada anak-anaknya seperti itu. Dia tidaklah tidur kecuali ada di sampingnya keponakannya ini. Ya, apabila dia keluar, dia bawa keponakannya ini. Bahkan dia spesialkan dalam memberikan makanan. Ya, jika seluruh anak-anaknya makan, ya, bersama-sama atau sendiri-sendiri, mereka ya diperintahkan agar tidak menghabiskan makanan jangan kenyang. Tapi jika mereka makan bersama Nabi yang mulia SAW, mereka dipersilahkan makan sekenyang-kenyangnya. Kalau dia ingin memberikan mereka makan, dia akan senantiasa katakan, tunggu dulu sampai datang ya anakku ini Muhammad. Maka datanglah Rasulullah, kemudian makan bersama beliau. Disebutkan dalam hasyiah, ya, sanadnya lemah, tetapi karena kecintaan Abu Thalib kepada Rasulullah SAW, ya, maka kisah ini adalah kisah yang sahih. Ya, karena dia menyebutkan betapa cintanya dalam bentuk syair-syairnya. Ya, walaupun sanadnya lemah, tapi kejadian ini adalah benar. Kecintaan Abu Thalib kepada Nabi SAW benar. Naam. Safarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Syam ma'a ammihi. Rawa Tirmidzi fi Jami'ihi an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kharaja Abu Talib ila Syam wa kharaja ma'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ashyakhin min Quraisy. Falamma ashrafu 'ala ar-rahibi ya'ni bahira habatu fahallu rihalahum fa kharaja ilaihim ar-rahibu wa kanu qabla dhalika yamurruna bih fala yakhruju ilaihim wala yaltafitu ilaihim qala wa hum yahulluna rihalahum faja'ala yatakhallaluhum ar-rahibu hatta ja'a fa akhadha bi yadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala hadha sayyidul alamin hadha rasul rabbil alamin yab'athu Allahu rahmatan lil alamin faqala lahu asyakhun min Quraisy ma ilmuka qala innakum hina ashraftum minal aqaba lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra syajidan wala yasjudani ila linnabi sallallahu alaihi wasallam wa inni a'rifuhu bi khatami an-nubuwati asfala min udrufi katifihi mithla tufaha thumma raja'a fa sana'a lahum ta'aman falamma atahum bi wa kana huwa ay rasul sallallahu alaihi wasallam fi ri'batil ibil fi ri'yatil ibili qala arsilu ilaihi ay ila rasuli sallallahu alaihi wasallam fa aqbala sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ghamamatun tudilluhu falamma dana minal qaumi wa jadahum qad sabaquhu ila fai'i syajarati falamma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala fai'u syajarati alaihi faqala bahira unzuru ila fai'i syajarati mala alaihi qala fabainama huwa qa'imun alaihim wa huwa yunashiduhum an la yadhhabu bihi ila ar-rumi fa inna ar-ruma in ra'awhu arafuhu bis-sifati fayaqtulunah faltafata fa idza bi sab'atin qad aqbalu min ar-rumi fastaqbalahum faqala ma ja bikum qalu ji'na anna hadha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharijun fi hadha ash-shahr falam yabqa tariqun illa bu'itha ilaihi bi unasin wa inna qad ukhbirna khabarahu fa bu'ithna ila tariqika hadha faqala hal khalfakum ahadun huwa khairun minkum qalu inna ma ukhbirna khabarahu ila tariqika hadha qala afara'aytum amran aradallahu an yaqdiyahu hal yastati'u ahadun minan nasi raddahu qalu la qala fabaya'uhu wa qamu ma'ahu indah qala faqala ar-rahibu bahira
anshudukumullah ayyukum waliyuhu. Qala Abu Talib falam yazal yunashiduhu hatta raddahu Abu Talib wa ba'atha ma'ahu Abu Bakrin wa Bilalan radhiyallahu anhuma wa zawwadahu ar-rahibu minal ka'ki waz zaiti. Kemudian kisah berangkatnya Nabi SAW musafir bersama pamannya ke negeri Syam. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'nya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, maka keluarlah Abu Talib ke negeri Syam, keluar bersamanya Nabi SAW bersama sebagian daripada pemuka-pemuka Quraisy. Tatkala mereka telah mendekat ke tempat salah seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahira, mereka pun turun di sana. Mereka melepaskan di sana bekal mereka, mengistirahatkan unta-unta mereka. Maka keluarlah kepada mereka pendeta tersebut, Bahira. Dan sebelumnya mereka selalu melewati tempat tersebut, namun tidaklah pernah mereka mendapati Bahira menyambut mereka seperti ini. Tak pernah menoleh kepada mereka. Tatkala mereka beristirahat, melepas bekal-bekal mereka dan mengistirahatkan unta-unta mereka, maka datanglah pendeta tersebut kepada mereka, mencari-cari apa yang dia cari. Dia dapati Rasulullah SAW, kemudian dia pegang tangan Rasulullah SAW dan dia berkata, inilah pemimpin Sayyidul Alamin. Ini adalah merupakan pemimpin kelak di seluruh alam semesta ini. Inilah Rasul utusan daripada Rabb, pemilik alam semesta, yang Allah akan mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka berkatalah para orang tua Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy ini, bagaimana kau tahu dia seorang Rasul yang kelak akan menjadi Rasul Rabbil Alamin? Maka berkatalah sang pendeta, tatkala kalian mendekati Aqabah tadi, tidaklah ada pepohonan, batu-batuan kecuali sujud kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka taklah sujud kecuali kepada Nabi. Dan aku mengenalnya dengan adanya stempel kenabian yang ada di atas pundaknya seperti apel. Kemudian dia pulang ke rumah, dia buatkan makanan untuk mereka. Kemudian dia datang kembali kepada mereka. Dan ketika itu Rasulullah SAW sedang memberi makan unta-unta yang disiratkan. Maka dia berkata, arsilu ilaih, kirimkan utusan, panggil Rasul tersebut, panggil Muhammad. Fa'aqbala sallallahu alaihi ghamamatun tudhilluh, maka Nabi pun datang kepadanya, kepada mereka, sementara ketika itu awan menaunginya sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia telah mendekati mereka, wajadahum qad sabaquhu ila fai. Ternyata Nabi mendapati mereka sudah berkumpul di bawah naungan satu pohon. Fawqis syajarah ila fai'is syajarah. Mereka telah berkumpul di bawah naungan satu pohon. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak dan duduk, maka seketika mereka melihat bayangan pohon-pohon tersebut condong seolah-olah ruku kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Bahira, dia adalah kepada bayang-bayang pohon ini, condong kepadanya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka, maka pendeta ini mengatakan kepada mereka semua, janganlah kalian bawa dia dalam melanjutkan perjalanan ke negeri Romawi sana. Sesungguhnya orang-orang Romawi kalaulah mereka melihat anak ini dan mengenalnya dengan segala macam sifat yang tertera dalam kitab mereka, niscaya mereka akan membunuhnya. Baru saja mereka berkata demikian, tiba-tiba mereka didatangi 7 orang dari orang-orang Romawi. Maka berkatalah ketika itu rahib pendeta ini kepada mereka, apa yang membuatkan datang kemari? Mereka berkata, kami datang karena mendengar ada Nabi yang akan keluar pada bulan ini. Karena
Karena itulah setiap jalan diperintahkan oleh raja kami untuk diutus para utusan-utusan melihat mana nabi tersebut, mencari. Ya. Dan kami pun mendapatkan berita yang sama. Maka kami dikirim ke tempatmu ini. Ya. Maka berkatalah sang pendeta, hal khalfakum ahadun huwa khairun minkum? Apakah di belakang kalian ada orang yang baik daripada kalian? Ya, mereka menjawab, sesungguhnya kami diberitahukan di sinilah tempatnya, jalan ini. Ya. Maka dia berkata, bagaimana pandangan kalian jika ada suatu perkara yang telah Allah putuskan, Allah takdirkan? Mungkinkah seseorang menolak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala? Mereka mengatakan tidak. Ya. Maka seketika mereka pun menyepakati perkataan Bahira ini. Ya, dan mereka pun bersama-sama dengan Bahira. Maka berkatalah pendeta ini, anshudukum Allah ayyukum waliyuh. Ya, jadi yang tujuh tadi tak jadi, mereka melaksanakan niat mereka ya untuk mencari nabi tersebut dan membunuhnya. Maka berkatalah pendeta tersebut, siapa di antara kalian yang menjadi wali bagi anak ini? Maka berkata Abu Talib, saya. Dan dia terus menerus mengingatkan agar jangan sampai dibawa ke Romawi. Ya, akhirnya Abu Talib pun memerintahkan Nabi SAW untuk pulang kembali, dan dia mengutus bersama Nabi Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhumah. Ya, dan ketika itu pendeta tersebut memberikan bekal-bekal yang cukup agar dibawa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkata Hafidz Ibnu Katsir dalam kisah ini, isnaduhu rijaluhu kulluhum thiqat. Ya, perawi-perawi kisah ini semuanya adalah orang-orang yang terpercaya. Namun di sini ada muskil, ya. Ada mungkin beberapa hal yang terdapat pada keliruan, yaitu bagaimana mungkin Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh mereka agar dibawa Bilal dan Abu Bakar Siddiq, padahal Bilal tentu jauh di bawah Nabi umurnya. Abu Bakar Siddiq 2 tahun di bawah Nabi. Mungkinkah anak kecil membawa anak kecil pulang? Nah, karena itulah dalam kitab Mukhtasar Sirah Nabawiyah Sahih karangan salah seorang pengajar di Madinah Al-Munawwarah mengkritisi kisah ini. Ya, secara utuh memang ada Nabi SAW pergi ke negeri Syam, berjumpa Bahira dan seterusnya. Tapi adapun kata-kata maka Abu Talib memulangkannya dengan Bilal dan ya Abu Bakar adalah perkara yang muskil, tak masuk logika. Mungkin tambahan daripada sebagian daripada perawi kisah. Naam. اختلاف العلماء في تصحيح هذا الحديث. اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث، فقد حسنه الترمذي وصححه الحافظ في الإصابة والحافظ ابن كثير والحاكم والألباني. Ya, telah berselisih ulama dalam mensahihkan hadis ini. Hadis ini Imam Tirmidzi ini ulama berselisih. Al-Imam Tirmidzi menghasankannya. Ya, hasan di bawah sahih. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensahihkannya dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Demikian juga Ibnu Katsir, Al-Imam Hakim, Al-Imam Albani sendiri mensahihkannya. Naam, terus. Qala al-Hafidz fi al-Isabati al-hadits rijaluhu thiqatun wa laysa fihi munkarun siwa hadhihi al-lafdha wa ya dzikru Abi Bakr wa Bilal radhiyallahu anhuma fa tuhmalu ala annaha mudrajatun fihi muqtata'atun min hadisin akhara wahman min ahadi ruwatihi. Ya, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, perawi hadis ini semuanya terpercaya, thiqat. Arti thiqat adalah perawi yang terpercaya, mengumpulkan karakter, hafalan yang baik dan kredibilitas yang baik pula. Tidak ada hal yang diingkari kecuali redaksi ini, yaitu apa? Redaksi Abu Bakar dan Bilal yang membawa Nabi SAW. Boleh saja ini adalah merupakan redaksi yang dimasukkan ke dalam kisah ini, bukan bagian daripada kisah ini, karena kesalahan sebagian perawi kisah. Ya, situ aja muskilnya. Bagaimana mungkin Abu Talib menyuruh Bilal dan Abu Bakar? Ya, di mana Bilal kala itu? Wallahu alam, belum tahu lagi dari mana Bilal. Ya, dan mereka tentu lebih kecil daripada Nabi SAW. Ya, dan belum ada Islam. Bagaimana pula Bilal dan Abu Bakar Siddiq?
Naam. وقال ابن القيم وقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا رضي الله عنه وهو من الغلد الواضح فإن بلالا رضي الله عنه إذ ذاك لعله لم يكن موجودا وإن كان فلم يكن معه عمه ولا مع أبي بكر رضي الله عنه. Ibnu Qayyim berkata, terdapat dalam kitab Imam Tirmidzi ini ya dan yang lain-lainnya bahwasanya Abu Thalib mengutus bersama Nabi Bilal dan Abu Bakar, dan ini merupakan kesalahan yang jelas karena Bilal kala itu belum tahu, bahkan mungkin dia belum lahir. Entah di mana Bilal kala itu. Ya. Wa in kana falam yakun ma'ammi, kalaupun Bilal itu telah hadir, telah lahir, tak pernah Bilal ceritanya bersama pamannya, bersama paman Nabi yang mulia SAW. Tidak pula bersama Abu Bakar Siddiq. Ya. Ini saja kekeliruannya. Tapi kisah secara utuh memang ada. Nabi berjumpa Bahira, Nabi pergi bersama pamannya ke negeri Syam. Ya. Nah. إنكار الإمام الذهبي لهذه القصة. أما الإمام الذهبي فقد أنكر الحديث وقال هو حديث منكر جدا وأين كان أبو بكر كان ابن 10 سنين فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف وأين كان بلال في هذا الوقت فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد وأيضا فإذا كان عليه غمامة تذله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة. Ya. Adapun Imam Zahabi rahimahullah mengingkari kisah ini. Ya, dia mengingkari hadis ini. Hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, dan dia berkata ini hadis adalah hadis yang benar-benar kuingkari sekali, mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang dhaif menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Itulah definisi mungkar. Ma rawahu dhaif mukhalifan lima rawahu as-sahih. Ya, ma rawahu thiqah. Ada orang yang hafalannya lemah, tak baik, meriwayatkan suatu berita berbeda dengan riwayat yang disampaikan oleh orang-orang terpercaya. Bagaimana mungkin Abu Bakar Siddiq? Ya, padahal umur Nabi ketika dibawa oleh pamannya berusia 10 tahun, dan Abu Bakar Siddiq lebih muda 2 tahun setengah daripada Rasulullah. Kalau Nabi umurnya 10 tahun, berarti Abu Bakar umurnya baru berapa? Ya, 7 tahun setengah. Ya, berbeda 2 tahun setengah. Bagaimana pula dengan Bilal? Ya, di mana Bilal kala itu? Dan Bilal belumlah dibeli oleh Abu Bakar Siddiq kecuali nanti setelah Nabi diutus sebagai Nabi ketika disiksa oleh tuannya. Ya, bahkan Bilal belum melahirkan lagi. Kemudian hal lain yang muskil, bagaimana mungkin ketika dia dinaungi awan? Ya, kemudian yang aneh adalah bagaimana mungkin yang namanya bayang-bayang pohon itu condong kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus. لأن ظل الغمامة يعدم في الشجرة التي نزل تحتها ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول راهب ولا تذاكرته قريش ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر همامهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك فلو وقع لاشتهر بينهم أيام اشتهار ولا بقي عنده صلى الله عليه وسلم حس النبوة ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء وأتى خديجة رضي الله عنها خائفا على عقله وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة. Ya. Apa kata Imam Zahabi rahimahullah? Zahabi akalnya Masya Allah, ya. Dia berkata, bagaimana mungkin dia katakan bahwasanya pohon itu bayang-bayangnya condong kepada Nabi SAW? Karena dikatakan Nabi itu dinaungi oleh awan. Ya, kalau dinaungi oleh awan, Nabi yang mulia SAW tak terkena cahaya matahari. Ya, bagaimana pula ada bayang-bayang ya dari pohon tersebut yang condong kepada Nabi SAW? Pastilah dia akan di bawah naungan awan, tak akan punya bayang-bayang karena terlindung oleh awan. Itu logikanya.
Kata Imam Dzahabi rahimahullah, Nabi dilindungi oleh awan sehingga ya apa-apa yang dibawa awan tersebut pun tak akan mungkin ada bayang-bayang. Itu kata dia. Kemudian Nabi juga tak pernah menyebutkan perkara ini, tentang apa yang dikatakan ini. Ya. Bahwasanya dahulu kala pamannya telah diingatkan oleh seorang pendeta. Quraisy pun tak pernah mengingatnya. Mereka yang bersama Abu Thalib dari pembesar-pembesar Quraisy juga tak pernah menyebutkannya. Padahal hal semacam ini tentunya akan ya perkara yang sangat ya monumental untuk dikenang, disebutkan. Ya. Pastilah kalau benar-benar terjadi akan masyhur berita ini di antara mereka. Dan pastilah Nabi akan merasa dia akan menjadi seorang Nabi. Ya. Dan lihatlah betapa Nabi SAW mengingkari dirinya ketika pertama kali menerima wahyu. Ya. Dan dia tak percaya. Sehingga dia datang kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dalam keadaan takut, Khadijah menenangkannya. Dia khawatir yang memeluknya adalah ya hantu atau jin atau apa makhluk yang tak dikenalnya. Kata Khadijah, demi Allah Tuhanmu tak akan mungkin menghinakanmu. Kalaulah dia punya rasa, pernah mengalami hal-hal sebelumnya, pasti dia enggak merasa heran ketika Jibril datang kepadanya. Ya. Kemudian pastilah akan membekas dalam diri Abu Thalib. Ya, tak akan mungkin dia biarkan Nabi SAW berikutnya pergi ketika berusia 25 tahun ke negeri Syam membawa dagangan Khadijah. Pasti diingatkannya, jangan pergi, nanti kau di sana ditangkap. Ya. Naam. Wa fil hadithi alfadun munkaratun tusbihu al-alfadh at-turkiyyah ma'anna ibn A'idh qad rawa ma'nahu fi maghazihi duna qawlihi wa ba'atha ma'ahu Abu Bakr wa Bilalan. Ya. Dalam hadis ini terdapat lafaz-lafaz redaksi yang mungkar, mirip dengan lafaz-lafaz yang senantiasa disuarakan oleh kaum sufi. Padahal Ibnu A'idh telah meriwayatkan riwayat ini dengan maknanya dalam kitab Maghazinya, tapi di sana tak ada kata-kata wa ba'atha ma'ahu Abu Bakr wa Bilal. Tanpa ada tambahan kata-kata, maka Abu Thalib mengirim bersama Nabi bahkan Bilal tak ada dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu A'idh. Naam. Qultu waqa'a inda ibn Ishaq bin nahwi siyaq Tirmidzi wa laysa fihi dzikru Abi Bakr wa Bilal radhiyallahu anhuma walakinnahuma biduni sanadin fayusta'nasu bi riwayatihi li imamati fil maghazi. Ya, demikian juga berkata pengarang kitab kita, dalam sirahnya Ibnu Ishaq terdapat kisah semacam ini dengan ya perawi-perawi yang diambil daripada Imam Tirmidzi. Tetapi dalam apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq tak ada kata-kata tambahan, maka Abu Thalib mengutus Bilal dan Abu Bakar di sana. Ya, tapi sayangnya Al-Imam ya Ibnu Ishaq tidak menyebutkan padanya sanad. Ya, karena itulah ya apa yang dia tuliskan ini diambil karena dia katakan dia benar-benar menguasai tentang sirah Nabi yang mulia SAW. Buku atau kitab sirah yang paling tua adalah kitab sirah Nabi yang dikarang oleh Ibnu Ishaq. Itu yang paling tertua. Itu yang paling banyak dirujuk. Naam. Wa rahimahullahu Ahmad Syauqi haitsu qala lamma ra'ahu bahira qala na'rifu bima hafizna minal asma'i wasyam. Ya. Ahmad Syauqi salah seorang penyair menyebutkan dalam syairnya, lamma ra'ahu bahira, tatkala bahira melihatnya, qala na'rifuh, bahira berkata kami mengenalnya, bima hafizna minal asma'i wasyam, karena kami mengetahui nama daripada nama-namanya bahkan sifat-sifatnya. Jadi kisah ini dipersisikan para ulama. Pendapat yang paling benar kisah ini sahih, tapi tidak semua redaksinya benar. Wallahu taala a'lam. Ya, kisah disebutkan oleh Imam Dzahabi tentang bayang-bayang dan seterusnya, Bilal, ini redaksi-redaksi yang tidak sahih, yang boleh jadi kekeliruan dari sebagian perawi hadis. Dan dalam sebagian perawi lainnya tak menyebutkan kisah Bilal ini. Wallahu taala alam. Demikianlah kita mengkaji sirah ini, dan inilah kelebihan kitab ini. Ya, dia berusaha menyaring riwayat-riwayat yang tak sahih sehingga kita menjadi jelas, ya, logika kita pun dapat selaras dengannya. Ya, wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.